Keterampilan memotong koki mencapai puncak kesempurnaan. Hanya terlihat dia dengan cepat mengambil seekor ikan kakap, dengan cepat membelah perutnya dan memotongnya menjadi irisan tipis, dan menyajikannya di meja makan. Pesaing awalnya mengira keterampilan memotong koki hanya seperti itu, namun tidak menyangka bahwa tulang ikan yang terlepas dari daging ikan masih berenang di dalam air. Saat mencicipi irisan ikan, setelah merasakan kesegaran esana, suhu di dalam mulut membawa ikan kakap, yang dikenal sebagai kelezatan, secara bertahap menyebar ke seluruh mulut, menyebar keluar. Namun pesaing di samping tetap tidak bisa mengerti. Meskipun keterampilan memotong sangat baik, ikan kakap tidak mungkin lebih lezat daripada ikan fugu. Dia segera bertanya kepada koki tua bagaimana dia melakukannya. Itu adalah ikan yang didinginkan dengan es. Dan rahasianya adalah dia, yang disebut sashimi, harus selalu tetap dalam keadaan dingin, agar daging ikan memiliki tekstur dan enak dimakan. Ah Hao setelah mendengar benar-benar tenggelam dalam kekaguman. Dengan panik meminta koki tua untuk menjadi gurunya. Namun hal pertama yang diajarkan bukanlah memasak, melainkan mengasah pisau. Karena untuk menguasai keterampilan memotong, harus terlebih dahulu memahami pisau. Untungnya Ah Hao bertahan. Dan selanjutnya adalah belajar menggoreng telur. Ah Hao hampir tertawa sampai mati mendengarnya. Siapa yang tidak bisa menggoreng telur? Tidak disangka, masakan ini terlihat sederhana tetapi sangat sulit untuk dibuat. Dan kuncinya adalah saat mengocok telur. Harus memastikan udara masuk ke dalam adonan telur. Selanjutnya adalah tingkat panas api. Intinya, satu kalimat yang tidak boleh dilupakan. Jika terlupa, telur akan gagal. Dengan cara ini, sepiring telur yang harum, lembut, dan halus sudah siap. Koki, telurnya belum matang. Harus memanfaatkan sisa panasnya agar telur matang sepenuhnya. Hanya dengan cara ini, telur akan lembut. Setelah bimbingan dari koki tua, tingkat keterampilan Ah Hao meningkat pesat. Dan dengan bergabungnya kedua orang ini, bisnis si Hai Yiping juga semakin berkembang pesat. Namun, pada hari itu, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang. Mereka sengaja memasukkan paku ke dalam masakan. Ada paku dalam masakan. Ini bisa membunuh orang. Setelah keributan ini, bisnis restoran menurun drastis. Jika terus begini, satu-satunya pilihan adalah tutup total. Tidak ingin hal ini terjadi. Televisi menayangkan berita mendadak. Kabar bahwa kompetisi Dewa Masakan Tiongkok akan segera diadakan. Asalkan menang, tidak hanya bisa mendapatkan kehormatan seumur hidup, tapi juga bisa mendapatkan hadiah uang yang besar. Koki tua tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memulihkan reputasinya. Namun, siapa sangka sebelum kompetisi, dia diberitahu. Dia memiliki noda sebelumnya dan tidak diizinkan untuk ikut serta. Tidak ada pilihan, hanya bisa membiarkan Ah Hao mewakilinya. Dan kebetulan, putaran pertama adalah tentang keterampilan memotong. Pertama-tama, perlu menghilangkan tulang dari pelana bibir. Kemudian masukkan ke dalam perut merpati. Lalu masukkan merpati ke dalam perut ayam. Terakhir, masukkan ayam ke dalam perut bebek. Setelah itu, siram dengan saus khusus. Masak dengan api besar hingga matang. Dan hidangan ini juga mendapatkan pujian dari juri. Meskipun Ah Hao berhasil menang dan masuk final.